Selamat siang, Pak William. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Next. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Bank Sentral. Pertama, pada tahun 1828 adalah awal mula pendirian The Javasch Bank. Jadi, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki wewenang untuk mencetak dan mengedarkan uang golden di wilayah Hindia Belanda. Lalu berikutnya pada tahun 1942 adalah masa Hindia Belanda, di mana pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak istimewa kepada DJB untuk menjadikannya bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki wewenang untuk mencetak uang dan diedarkan di wilayah Hindia Belanda. Oktroy ini diperpanjang setiap 10 tahun sekali hingga tahun 1922. Lalu berikutnya ada tahun 1945. Ini adalah pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, dan pada masa ini adalah NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang. Berikutnya pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan Bank Sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk panitia nasionalisasi DJB dan dilakukannya pembelian saham DJB oleh pemerintah RI dengan besaran mencapai 97%. Pada tanggal 1 Juli 1953, menerbitkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJBW pada tahun 1922. Berikutnya di tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara, pemerintah RI mengeluarkan UU nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter Asia, mendorong BI mengambil langkah-langkah untuk kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan juga restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Pada tahun 1999 ada UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Pada tahun 2004 adalah pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Lalu pada tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan UU nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah UU. 2011 terjadi fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK, yang dimana DPR mengesahkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Next. Selanjutnya ada suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang pertama itu apa itu suku bunga acuan? Jadi suku bunga acuan itu tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai patokan bagi suku bunga perbankan lainnya. Tujuan dari suku bunga acuan itu untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, alasan menaikkan suku bunga. Yang pertama itu untuk stabilitas rupiah, agar mengatasi ketidakpastian global dan risiko dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat dan the Federal Reserve. Yang kedua ada inflasi, untuk memastikan inflasi berada dalam sasaran 2,5%, kurang lebih 1% untuk 2024 sampai 2025. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi, Indonesia di kisaran 4,7% sampai 5,5% pada 2024. Yang ketiga ada faktor pengaruh, ada global dan domestik. Kalau global itu ketidakpastian global dan eksplasi ketegangan geopolitik. Kalau dari domestik itu fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dan kebijakan sinergis dengan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah
Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dapat berupa uang beredar, uang primer atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Kebijakan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan moneter itu dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konvensional. Seperti contohnya satu, operasi pasar terbuka berbentuk kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Selanjutnya, fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum adalah jual alat liquid minimum yang wajib dipelihara oleh bank konvensional. Yang kedua yaitu non-konvensional. Dalam kondisi tidak normal, misalnya full-scale financial crisis, beberapa negara maju yang mengalami zero lower bound problem merumuskan instrumen non-konvensional seperti berikut ini. Yang pertama, liquidity provision, merujuk kepada upaya pelonggaran fasilitas pinjaman oleh bank sentral kepada bank komersional. Yang kedua, large scale asset purchase, merujuk kepada operasi pasar oleh bank sentral untuk pembelian surat utang skala besar yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga dari segmen. Yang ketiga yaitu forward guidance, merujuk kepada upaya pengelolaan ekspektasi dari para pelaku pasar, terutama mengenai tingkat suku bunga jangka panjang. Next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pertama, dimulai dari tahun 1945, yaitu penukaran uang, pembersihan uang, dan penguntingan uang. Kemudian 1953, Bank Indonesia melakukan penetapan tingkat suku bunga simpan dan pinjaman. Penetapan suku bunga terhadap surat-surat hutang, kebijakan pemberian kredit langsung dan penetapan kredit, penetapan cadangan primer bagi bank komersial. Kemudian di tahun 1968, suku bunga deposito dinaikkan oleh Bank Indonesia dari 30% jadi 72% per tahun. Tahun 1970, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI diperkenalkan sebagai instrumen operasional operasi pasar terbuka atau OPT. Lalu kebijakan pemberian subsidi untuk kredit program pada sektor tertentu. Kemudian yang terakhir, perubahan sistem devisa ketat menjadi bebas. Kemudian pada tahun 1973 dan 1982, BI menurunkan reserve requirement bank-bank dari 30% menjadi 15%. April 1974 diperkenalkan sistem pagu kredit baru. Kemudian pada tahun 1983 sampai 1997, moneter penerapan paket kebijakan 1 Juni 1983, paket kebijakan 27 Oktober 1988, dan kebijakan 29 Januari 1990. Bank Indonesia menggunakan instrumen-instrumen kontraksi untuk mengatasi krisis keuangan dan perbankan, seperti GWM, fasilitas diskonto, OPT, dan intervensi rupiah atau IR. Selanjutnya dari tahun 1999 sampai 2004, yaitu pada tahun 2000, sejak tahun 2000, Bank Indonesia mulai menempuh langkah-langkah untuk menerapkan inflation targeting. Meskipun uang primer masih dijadikan sasaran operasional hingga Oktober 2003, dengan kata lain, Bank Indonesia menerapkan inflation targeting light. Lalu Bank Indonesia mulai menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional dalam pengendalian moneter dan mengumumkan secara eksplisit penggunaan Inflation Targeting Framework atau ITF pada bulan Juli 2005. Seiring dengan penetapan ITF, respon kebijakan moneter dinyatakan dalam besaran BI rate
yang merupakan suku bunga Bank Indonesia yang ditetapkan pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Untuk dari tahun 2009 sampai sekarang, pasca krisis keuangan global 2008-2009, Bank Indonesia memperkuat strategi kerangka ITF menjadi fleksibel ITF dengan semakin memperkuat mandatnya dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Kali ini saya akan membahas mengenai Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menetapkan kebijakan Bank Indonesia, yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Dewan ini dipimpin oleh seorang gubernur dan didukung oleh deputi gubernur senior serta beberapa deputi gubernur lainnya. Tugas utama Dewan Gubernur termasuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mengawasi sistem pembayaran, dan mengatur serta mengawasi perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia. Berikut adalah nama-nama dari gubernur eh, Bank Indonesia, yaitu gubernurnya adalah Peri Wirjio, lalu deputi gubernur seniornya ada 5. Di sini ada Aida S. Budiman, Doni P. Jowono, Destri Demayanti, juga Agung, Filianingsih Hendrarta. Selanjutnya akan saya jelaskan independensi Bank Sentral. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Independensi Bank Sentral menurut Fraser pada tahun 1994 dalam Bank Indonesia diartikan sebagai kebebasan Bank Sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Nah, secara umum, independensi Bank Sentral dapat dibedakan dalam 5 aspek, yaitu kebebasan terhadap campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, atau namanya institutional independence. Kebebasan dalam mencapai sasaran akhir, goal independence. Kebebasan dalam menggunakan instrumen dan menetapkan sendiri sasaran kebijakan moneter, instrumen independence. Kebebasan Dewan Gubernur Bank Sentral dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang, personal independence, dan kebebasan untuk menetapkan dan mengelola anggaran juga aset kekayaannya tanpa persetujuan oleh parlemen, yaitu financial independence. Independensi Bank Sentral ini yang pertama, pemikiran independensi telah ada sejak masa persiapan pendirian Bank Indonesia pada awal tahun 1950-an. Namun diberlakukan baru melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pemberlakuan undang-undang tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam jangka pendek untuk mengatasi krisis ekonomi yang telah terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Dan yang kedua, menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang sustainable mempersyaratkan adanya kondisi moneter yang stabil. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ditetapkan tujuan tunggal yang harus dipakai oleh Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara lain atau kurs. Next. Di sini ada 3 faktor penting dalam independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama itu adalah faktor status dan kedudukan Bank Indonesia. Yang kedua, faktor manajemen dan anggaran Bank Indonesia. Yang ketiga, faktor akuntabilitas dan transparansi. Dan juga ada beberapa komponen pokok yang menentukan kemandirian bank sentral. Yaitu yang pertama adalah pengangkatan dan kemandirian eksekutif utama, contohnya seperti gubernur. Bank sentral mata rantai perumusan kebijakan publik. Dan yang kedua, tujuan-tujuan kebijakan bank sentral itu sendiri, batasan-batasan yang diterapkan bagi peminjaman kepada sektor publik, yang selanjutnya kembali melebur keempat faktor tersebut menjadi satu. Next.
Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami.